Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu tentang P3K, berikut kami jelaskan beberapa hal penting yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama adalah tentang P3K tahap 2 ini. Ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu sudah tidak ada lagi status guru induk dan non-induk. Jadi di tahap P3K tahap 2 kita semua guru honorer baik swasta maupun honorer negeri itu punya posisi yang sama, yaitu boleh mendaftar di sekolah mana saja dalam satu kabupaten dan boleh memilih jenjang yang berbeda. Misalnya sebelumnya formasinya di SD, maka boleh memilih jenjang SMP, atau sebaliknya jenjang SMP boleh memilih ke jenjang SD. Yang sementara yang kami tahu bahwa kecuali untuk SLB dan SMK atau SMA, karena sekarang berbeda kewenangan dalam pengelolaan dua jenjang ini. Kewenangannya sekarang ada di provinsi, sehingga guru SD dan SMP tidak boleh memilih jenjang SLB atau SMK. Begitu yang kami tahu untuk saat ini. Entahlah jika ada perubahan kewenangan selanjutnya. Kemudian poin 2, kedudukan seluruh peserta sama, tidak ada pengecualian formasi seperti seleksi tahap 1. Pelamar dari THK atau K2 yang tidak lulus seleksi, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PG itu punya kedudukan yang sama. Tidak ada pengecualian formasi dan tidak ada nilai tertinggi mengisi formasi. Jadi sama, kembali ke awal. Jadi semua sama posisinya. Jadi Bapak Ibu yang guru swasta punya hak untuk mendaftar di tahap kedua ini. Kemudian dalam hal kelulusan pada tahap kedua, tidak lagi mengelompokkan peserta-peserta menjadi dua kelompok, atau kelompok guru induk dan kelompok guru non-induk seperti pada tahap 1. Pada tahap 2, guru honorer sekolah induk tidak lagi diwajibkan untuk melamar sekolah tempatnya mengajar. Jadi boleh memilih, misalnya guru honorer negeri tidak lulus di sekolahnya, boleh memilih tempat atau sekolah lain. Begitupun dengan kita guru swasta, kita boleh memilih sekolah mana saja yang akan kita pilih dalam seleksi tersebut. Jadi tinggal kita perhatikan, nanti akan keluar formasi di situ, kita akan memilih formasi sekolah yang mana, Bapak Ibu. Jadi kabar baiknya ya itu, bahwa posisi kita sama dengan guru honorer negeri. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa di tahap 2 ini sampai dengan hari ini yang kami tahu bahwa semua guru semua guru yang akan mengikuti seleksi tahap 2 sudah harus punya akun. Jadi kita harus sudah punya akun yang dibuat di link SSCASN resmi dari Kemendikbud. Jadi saat sebelum memasuki tahap 2 ini, kita semua sudah harus punya akun. Dengan mengklik link tersebut yang akan keluar seperti ini. Tapi ini akun saya, saya sudah mendaftar, jadi tidak ada lagi pilihan di situ diklik mendaftar. Biasanya kalau belum punya akun, di sini ada pilihan mendaftar. Nah, di sini hanya karena punya saya ini akun masuk.
Kalau kita sudah mendaftar akan keluar seperti ini. Tinggal memasukkan nick dan password pada saat mendaftar tadi. Masalahnya Bapak Ibu yang saya dengar sampai hari ini adalah bahwa tidak ada lagi proses pembuatan akun. Ini yang masih tampil di akun saya ketika saya masuk di CASN. Entahlah, semoga di tahap ini begitu tanggal 24 boleh membuat akun lagi, wallahu a'lam. Jika Bapak Ibu sudah membuat akun berarti sudah aman, tapi jika belum punya akun, kita hanya berharap semoga di tanggal 24 nanti itu ada proses pembuatan akun. Karena jika tidak ada proses pembuatan akun, maka Bapak Ibu yang belum membuat akun di tahap awal, di tahap pertama, otomatis tidak akan bisa mendaftar atau memilih formasi. Karena di resume pendaftaran calon SNP3K ini ada beberapa yang perlu kita upload ketika mendaftar sebelum memilih formasi, termasuk yang sertifikat pendidik yang bagi memiliki sertifikat. Ini ada beberapa Bapak Ibu yang harus kita upload dan harus kita masukkan nomor-nomornya. Misalnya KTP, nomor KTP, nomor ijazah, nomor transkrip nilai, pas foto, kemudian nomor sertifikat pendidik. Itu selain diupload juga nomor-nomornya semua kita harus masukkan di situ. Ada banyak yang harus kita masukkan ketika proses pendaftaran. Makanya Bapak Ibu, jika memang hal ini bisa terjadi bahwa akan ada lagi kesempatan untuk membuat akun di tahap kedua, sebaiknya siapkan beberapa berkas yang ada di layar ini. Berkas-berkas ini harus di-scan, kemudian ada beberapa yang harus dalam bentuk PDF, ada yang harus dalam bentuk foto. Misalkan foto dengan latar belakang merah itu image kalau tidak salah. Jelas silahkan difoto dulu semua berkas ini. Nah, sementara untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun, silahkan dipantau tanggal 24 sampai 30 itu masa pemilihan formasi. Nah, usahakan ini dipantau dengan baik, karena jika terlewat maka otomatis kita tidak bisa memilih formasi dan tidak bisa mengikuti seleksi. Oh ya Bapak Ibu, ini sekaligus kami menyampaikan tentang tambahan nilai. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya usia di atas 35 itu mendapat tambahan nilai 15%. Nah, mengenai bobot soal ini ada beberapa bobot soal ujian seleksi kompetensi dengan beberapa tipe konten soal. Jadi akan ada 4 tipenya, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Tapi wawancaranya tetap dijawab dalam bentuk tertulis. Untuk kompetensi teknis itu bobot soalnya itu butir soalnya 80 sampai 100 butir soal dengan waktu 120 menit, sementara bobotnya 60%. Kompetensi teknis ini adalah soal yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ya, kita sebagai guru PAI, maka materi pelajaran yang akan diteskan adalah mengenai akidah akhlak, Quran hadis, sejarah, dan fikih. Maka kita harus di sini yang harus kita betul-betul belajar, karena di sini bobot soalnya tinggi 60%, sementara jumlah soalnya itu 100 soal. Nah, kabar baiknya adalah dari keempat tipe soal ini, satu tipe soal yaitu kompetensi teknis itu mendapat tambahan nilai berdasarkan kriteria. Misalnya bagi kita yang Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat pendidik itu mendapat tambahan nilai 100% atau 60% bobot soal. Jadi sudah
100% kompetensi teknis bagi yang sudah sertifikasi itu sudah lulus. Sementara bagi yang manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara itu tidak mendapat afirmasi atau tambahan nilai. Dan untuk yang belum sertifikasi tapi sudah punya usia di atas 35 juga mendapat tambahan nilai, yaitu 15% dari bobot soal yang ada di kompetensi teknis. Kemudian disabilitas mendapat pertambahan nilai 10%. Jadi Bapak Ibu, bagi yang berusia di atas 35 itu ada tambahan nilai. Kemudian passing grade-nya itu 275. 275 yang harus kita peroleh nilai. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambilkan contoh perolehan nilai berdasarkan afirmasi. Saya ambil di SMP Negeri 1 Sangatta Utara karena saya lihat di sini komplit semua tipe usia dan tipe pelamar ada di sini. Kita perhatikan di nomor peserta dengan nomor urut 1, ini mendapat nilai murni 260. Jadi dia kurang 15 poin. Tapi kemudian setelah diafirmasi nilainya menjadi 500 atau lulus karena mendapat afirmasi sebanyak 100% karena sudah sertifikasi. Jadi maka otomatis dia lulus. Nah, kemudian dilihat di manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara ternyata juga lulus, maka luluslah beliau. Sementara untuk nomor urut 2 itu juga mendapat afirmasi. Awalnya nilai murninya itu 185 menjadi 260, tapi tetap tidak lulus karena setelah diafirmasi tetap tidak mencapai nilai minimal atau nilai 275. Kemudian nomor urut 3 itu 205. Setelah diafirmasi sama halnya dengan nomor urut 3 ini sebenarnya sudah lewat, tapi nomor urut 3 ini sebenarnya sudah mencapai passing grade yaitu 280. Tapi karena sudah ada yang lulus dengan afirmasi 500, maka otomatis yang nomor urut 3 tidak bisa lulus karena formasi di situ hanya 1 orang. Maka statusnya dia itu bukan TL tapi P1 kalau tidak salah. Kemudian nomor urut 3 ini adalah peserta dengan pelamar murni, tidak mendapat afirmasi karena usianya masih di bawah 35 tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi usia yang di atas 35 itu mendapat tambahan nilai. Ini adalah contoh tentang pola kelulusan. Jadi bagi Bapak Ibu yang usianya di bawah 35, misalnya belum lulus di tahap 1, kemudian mendaftar di tahap 2, ya usahakan dapat passing grade karena kan sudah pernah baca soal di tahap 1.